Hai kawan, jumpa lagi di program Ekonomi Kreatif nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang bagaimana cara membuat kerajinan makram. Buat kawan yang belum tahu apa sih itu makram, simak terus ya. Tapi sebelum lanjut, kawan semua bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Makram adalah kesenian membuat anyaman simpul berbahan kain atau tali. Karena sifatnya yang dekoratif, maka makram dapat digunakan sebagai hiasan rumah atau interior untuk mempercantik rumah. Dan untuk ukuran yang kecil, bisa untuk aksesoris busana kawan. Nah, seni kerajinan makram sebenarnya sudah ada sejak dulu dan sudah berkembang di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri banyak peminatnya. Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ada seorang wanita cantik yang menekuni kerajinan makram ini loh. Namanya Mbak Devi Aprilia atau kerap dipanggil Mbak Devi. Ia masih duduk di bangku kuliah namun sudah lihai dalam berkarya dan berbisnis kerajinan makram. Nah, untuk sejarahnya sendiri, makram pertama kali diperkenalkan oleh negara Turki dan negara-negara bagian timur. Makram berasal dari bahasa Turki, makrama yang berarti rumbai-rumbai. Mbak Devi menekuni kerajinan ini berawal dari ia kuliah di salah satu kampus di Surakarta dengan mengambil jurusan seni rupa sehingga ia mendapat mata kuliah tentang kerajinan makram di kampusnya. Selain itu, ia juga hobi membuat kerajinan dari bahan rajutan. Lalu, ia tekuni hingga sekarang dan dijadikan sebagai peluang bisnis. Ia juga ingin mengenalkan kerajinan makram di Kabupaten Ngawi sehingga dapat dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Kalau untuk idenya sebenarnya lebih ke pengembangan masa kuliah, karena di kuliah tuh dapat mata kuliah makram itu, terus ngerasa kayak Ngawi tuh yang belum ada apa ya gitu. Terus misalnya batik udah banyak, terus karena aku suka juga bikin tas, terus kayak suka apa ya namanya cewek ya itu, terus akhirnya kayak apa ya kayaknya yang bisa berkembang di Ngawi, apalagi kalau misal aku nanti lama-lama bisa ngajak orang banyak, bisa membuka lowongan baru, intinya kayak aku kerja sama orang lain, kita bekerja bareng untuk makram, dan apalagi bisa terkenal di Ngawi, apalagi bisa intinya ini loh ada makram khas Ngawi gitu kan, itu menambah apa ya istilahnya kayak Ngawi tuh bisa dikenal dari makramnya juga gitu. Nah, gimana kawan? Tertarik untuk belajar dan membuat kerajinan makram? Memang kelihatannya simple, cukup dengan tali menali bisa jadi. Namun perlu belajar tekniknya loh kawan. Boleh deh belajar sama Mbak Devi Aprilia ini biar kita kecipratan ilmunya ya kawan. Dalam membuat kerajinan makram ini, ia hanya membutuhkan benang, alat potong, lem, dan korek api saja. Namun dalam membuat kerajinan ini dibutuhkan keterampilan dan kreativitas yang tinggi karena ada beberapa teknik yang harus dikuasai dalam membuat makram. Untuk teknik membuat kerajinan makram ini ada 4 dasar. Yang pertama, teknik simpul jangkar atau simpul kepala. Teknik ini biasanya digunakan di awal pembuatan. Yang kedua, teknik simpul ganda atau teknik masuk kanan kiri. Yang ketiga, teknik spiral atau satu arah. Dan yang terakhir adalah teknik pangkal. Untuk langkah-langkah pembuatannya, menentukan terlebih dahulu desain apa yang ingin dikerjakan, lalu ukur benang yang akan digunakan dan ikat satu persatu benang dengan teknik yang sudah dijelaskan tadi ya kawan. Nah, Mbak Devi juga banyak membuat hiasan-hiasan makram yang lain, antara lain tas, wall hanging, hiasan cermin, rak gantung, dan yang paling banyak diminati adalah gantungan kunci. Kalau untuk tekniknya ada 4 tadi. Yang pertama tuh ada teknik simpul jangkar atau teknik simpul kepala. Itu jadi awal mula pembuatan benang tuh dia harus dikaitkan dulu biar kuat seperti ini. Itu namanya teknik simpul kepala. Jadi dia harus dikaitkan dulu. Yang kedua tuh ada teknik simpul ini ganda. Jadi dia tuh masuk kanan kiri seperti itu. Jadi jadinya seperti ini. Terus
yang kombinasi seperti ini namanya teknik simpul spiral. Jadi dia tuh sebenarnya sama seperti ini, cuman dia nggak dari kanan kiri. Dia kalau kanan terus, kalau kiri terus, itu namanya spiral. Terus yang keempat itu teknik pangkal. Pangkal tuh lebih ke seperti ini, itu. Nah, untuk sistem pemasarannya, Mbak Devi menggunakan sistem online atau melalui media sosial karena lebih banyak peminatnya. Mbak Devi juga menggunakan sistem penjualan custom atau membuat sesuai permintaan konsumen. Untuk satu kerajinan makram, harganya tergolong cukup murah, mulai dari Rp15.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan kerumitan saat membuat makram tersebut. Mbak Devi juga menceritakan kalau dalam membuat kerajinan yang diperlukan paling utama adalah konsentrasi, karena kalau pikiran kita lagi tidak stabil dan tidak fokus, hasilnya pun tidak maksimal. Kendala membuat makram tuh lebih ke lebih ke psikis dan diri sendiri aja sih. Kayak kita kadang pikirannya lagi semrawut atau gimana, itu juga mempengaruhi buatan ini. Jadi kita kalau bikin tuh bener-bener yang moodnya baik, nggak ada tekanan. Jadi tuh kita lagi happy gitu tuh jadinya cepet. Tapi kalau bener-bener pikiran tuh dipengaruhi hal-hal yang buruk tuh bisa kayak rusak, nanti ngulang lagi, dilepas lagi benangnya, kayak gitu sih. Kendalanya lebih ke itu. Kalau masalah bahan, Indonesia kan ya penghasil kapas, dan ini benang katun dari kapas ya aman sih kalau masalah bahan. Cuman kayak pembeliannya tuh dan Ngawi belum ada stok benang katun seperti ini, jadi pembeliannya aku dari luar kota seperti itu. Nah, itu tadi episode Ekonomi Kreatif kali ini ya kawan. Jangan lupa saksikan program Ekonomi Kreatif hanya di Garda TV. Nah, bagi kawan di rumah yang ketinggalan tayangannya dan ingin menyaksikan program Ekonomi Kreatif lainnya, bisa kunjungi channel YouTube Garda TV Ngawi. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.